Jadi, hari ini ada yang tidak hadir? Ada semua, Pak. Semua tentang itu kita semua. Tingkatkan rasa disiplinnya supaya kalian akan menjadi manusia yang sukses, berguna di masa depan. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang ASEAN. Iya, sebelum memulai materi ini, saya persilakan satu orang untuk mengangkat doa. Ya, Adika Aslia, saya persilakan. Ini teman-teman. Tahu kan kata kok? Tahu dari samping tidak ada. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, kakukan tangan siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Sama Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun memaafkan kepada kami, dan jangan masuk kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Dalam Bapa dan Roh Kudus. Jadi dulu langsung dengan ice breaking. Dia poin tata. Teman-teman kalau dia botoh, tahu yepo etata ye 1 2 3. Yepo etata yepo, yepo etata ye, yepo etata yepo, etuki tuki yepo, etuki tuki ye. Asal kali. Yepo etata yepo, yepo etata ye, yepo etata yepo, etuki tuki yepo, etuki tuki ye. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang ASEAN. Apa tujuan dari kita mempelajari materi ini? Tujuannya supaya teman-teman tahu apa maksud terbentuknya itu ASEAN, dan tahu juga siapa saja negara yang tergabung di ASEAN. Oke, jadi ini pengertian ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi yang singkatannya adalah Association of Southeast Asian Nations, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ada di Asia Tenggara. Oke, organisasi ekonomi dan geopolitik khusus untuk negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Terus, siapa saja negara yang tergabung dalam ASEAN? Yang pertama itu, ada 5 negara pendiri utama di negara ASEAN. Yang pertama itu Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mendirikan ASEAN. Nah, perwakilan dari Indonesia atau tokoh yang mewakili Indonesia waktu itu adalah Adam Malik. Jabatannya itu Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua siapa? Negara kedua yaitu Malaysia. Malaysia merupakan salah satu pendiri dari ASEAN. Nah, yang mewakili Malaysia waktu itu adalah Tun Abdul Razak. Dia adalah wakil perdana menteri Malaysia. Itu yang kedua ya. Yang ketiga dari Singapura, perwakilannya itu Raja Ratnam. Dia merupakan menteri luar negeri Singapura. Yang keempat Filipina yang diwakili oleh Narcisio Ramos, yang merupakan jabatannya waktu itu merupakan Menteri Luar Negeri Filipina. Dan yang terakhir atau negara yang terakhir pendiri ASEAN adalah Thailand, yang diwakilkan oleh Tanat Kumar, yang merupakan atau jabatannya waktu itu Menteri Luar Negeri Thailand. Nah, adik-adik, ada berapa negara yang pertama yang mendirikan ASEAN? Coba sebutkan. Yang pertama. Indonesia.
ada juga negara yang mau bergabung pada saat itu selain 5 negara ini. Dan jumlah sampai sekarang negara yang tergabung ke Asia ada 10. Nah, siapa saja yang negara yang tergabung setelah 5 negara itu? Yang pertama, yang kelima itu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam bergabung pada 8 Januari 1984. Yang ketujuh itu Vietnam, bergabung pada tanggal 28 Juli tahun 1997. Yang ke-8 adalah negara Laos. Dia bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang ke-9 adalah Myanmar, bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang ke-10 adalah Kamboja. Negara Kamboja juga bergabung pada ASEAN. Dia bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, adik-adik, jadi itu tadi 10 negara yang bergabung ke dalam ASEAN. Sampai dengan sekarang ada 10 negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Iya, Pak. Oke, selanjutnya kita belajar tentang persamaan negara-negara di ASEAN. Oke, setelah kita belajar tentang 10 negara yang tergabung di ASEAN, sekarang kita belajar tentang persamaan negara-negara di ASEAN. Yang pertama itu letak geografis. Letak geografis. Semua anggota ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara yang terletak di dua benua. Benua apa saja yang terletak di apa? Ada 2 benua. Benua Asia dan benua Australia. Dan ada dua samudra. Samudra apa saja? Iya, Samudra Pasifik dan Samudra India. Itu persoalan yang pertama itu di letak geografi. Yang kedua itu sejarah kolonial atau sejarah penjajahan. Rata-rata negara yang ada di Asia Tenggara itu pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Kecuali satu itu Thailand. Thailand saja yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Dan negara yang lain pernah semua dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Yang ketiga itu persoalan yang ketiga itu kultur Melayu Australasia. ASEAN memiliki dasar budaya Melayu Australasia, yaitu memiliki nilai-nilai dasar, adat istiadat dan tata cara pergaulan di berbagai negara. Indonesia memiliki adat yang sama, tradisi, ras. Terus yang keempat, sistem pemerintah. Rata-rata di Asia Tenggara ini sistem pemerintahnya sama. Sistem kepresidenan atau sistem kerajaan itu saja, ada 2 saja. Itu dari berbagai sistem pemerintah. Setelah belajar tentang persamaan negara di ASEAN, kita lanjut belajar tentang kenampakan alam. Apa saja kenampakan alam yang ada di Asia Tenggara? Yang pertama, Indonesia. Di Indonesia ini memiliki keindahan pulau di berbagai tempat. Contohnya yang lagi viral di Raja Ampat. Nah, sekarang karena ada tambang, karena ada pembuatan tambang ya. Dan selain di Raja Ampat, yang dikatakan saja yang di Labuan itu, Pulau Komodo, Pulau Rica. Terus ada juga yang namanya di Labuan itu Pink Beach. Iya, Pak. Pantai Pink. Itu yang ada di dekat-dekat kita di Labuan, Barat. Terus ada juga di Bali. Iya, Di Bali merupakan destinasi internasional, mancanegara ya. Banyak sekali turis-turis atau orang asing yang datang ke Bali. Ya. Itu di Indonesia ya. Sekarang Malaysia memiliki keindahan
hujan tropis. Terus yang ketiga itu Filipina, memiliki gunung berapi yang menarik. Dan yang keempat itu Singapura, memiliki tanaman-tanaman yang indah serta kebun binatang. Dan yang kelima adalah Thailand, memiliki banyak situs sejarah. Dan keenam Brunei Darussalam memiliki hutan tropis sama seperti yang ada di Malaysia Iya, Pak. Terus Vietnam, pemandangan alam yang menakjubkan, sama juga seperti yang Indonesia tadi ya. Alam-alam yang ada di Vietnam ini sangat bisa memanjakan kita punya mata. Iya, Pak. Misalnya kita lagi gabut-gabut, bisa juga atau bagaimana? Kalau lagi gabut atau kalau lagi malas, kalau itu malas. Healing. Oke. Yang negara yang ke-8 adalah Laos, keindahan alam dan air terjun yang indah. Di Laos itu banyak sekali air terjun ya. Selain ada keindahan alam, ada juga banyak air terjun yang ada di Laos. Dan yang ke-9 itu Myanmar, pemandangan alam yang indah, sama seperti yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Terus Kamboja, memiliki taman nasional dan hutan tropis. Selain hutan tropis di Kamboja juga memiliki banyak sekali taman nasional yang cukup menarik lah ya. Iya, Pak. Oke. Setelah dari penampakan alamnya, kita beralih ke kerjasama. Oke, kerjasama negara ASEAN. Di Asia Tenggara ini atau di organisasi ASEAN ini ada banyak sekali kerjasama yang terjadi. Yang pertama itu bidang sosial budaya. Contoh di bidang sosial budaya yaitu misalnya festival budaya, ada festival budayanya, ada pameran seni dan pertukaran kebudayaan. Misalnya Indonesia dengan Malaysia, Malaysia dengan Thailand dan seterusnya. Terus yang ketiga itu ada pelestarian warisan budaya bersama. Misalnya apa saja tradisi yang ada di Indonesia kita harus wariskan atau teruskan bersama-sama. Begitu juga yang ada di Malaysia, Filipina, Kamboja, Brunei Darussalam, Singapura. Pokoknya itu tadi kerjasama yang di sosial budaya. Misalnya kita lihat festival seninya, ada pertukaran budaya, gitu ya. Dan yang kedua itu bidang politik. Di bidang politiknya itu ada kerjasama itu menjaga kestabilan kawasan. Itu yang pertama. Yang kedua itu menyelesaikan konflik secara damai. Misalnya mana konflik, misalnya Indonesia ada konflik. Nah, otomatis negara-negara tetangga seperti Asia Tenggara itu Malaysia dan seterusnya harus bekerjasama dalam hal ini untuk menyelesaikan konflik itu secara bersama dan secara damai. Itu guna pamen nasional. Iya, Pak. Itu di bidang politik. Dan yang ketiga itu membentuk zona batas senjata nuklir di Asia Tenggara. Ada pembuatan zona senjata nuklir yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang ketiga itu bidang pendidikan. Contohnya seperti yang kita alami saat ini. Misalnya adanya beasiswa ya, antar pelajar, pertukaran pelajar. Misalnya Indonesia ke Malaysia, Malaysia ke Indonesia, Indonesia ke Singapura, Singapura ke Indonesia. Intinya ada pertukaran pelajar di sini. Misalnya akhirnya adik Fikra ini jadi saya ambil ekonomi apa? Jual Kamboja dia untuk menjadi mahasiswa yang di Kamboja. Kini Agnes gaya lewat pakai selain Thailand, Lasiombek. Ombek kontrak sama orang lain. Terus siapa bisa gaya ini Stefan mungkinan kita tidak tahu. Dia akan ke Filipina. Kesini negaranya apa? Manipaknya jangan tinju itu. Dia akan menjadi salah satu mahasiswa yang ada di Filipina. Itu guna pendidikan siang. Ada juga pertukaran pelajar bagian pendidikan. Ada juga yang ketiga itu kerjasama dalam penelitian dan teknologi. Misalnya kalian itu melakukan satu penelitian di negara Singapura, mereka juga akan membantu kamu supaya penelitian itu berjalan dengan baik.
lancar dan baik. Terus teknologinya juga itu bangunan Pandai Nasional Dan yang keempat itu kerjasama yang keempat itu di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi itu adanya membentuk MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Itu Pandai di bidang ekonomi. Terus yang kedua itu perdagangan antara negara ASEAN. Nah, otomatis misalnya di kayak barang-barang di Indonesia itu melakukan perdagangan secara melakukan perdagangan ke luar negeri. Begitu juga yang dari luar negeri, misalnya ada negara lain yang ada di Asia Tenggara, melakukan perdagangan gitu. Intinya kerjasama yang baik, itu di bidang ekonomi. Terus kerjasama yang ketiga itu kerjasama di bidang pertanian, perikanan dan pariwisata. Di perikanan, di pariwisata dan pertanian. Nah, di bagian pertanian ini misalnya bisa memberikan pupuk. Misalnya pupuk, terus selain itu juga ada benih-benihnya, sayuran, padi dan seterusnya. Misalnya bagian pertanian juga misalnya mereka juga memberikan bantuan transportasi pertanian, misalnya itu traktor, motor. Situ lancar saja situ apa sih ya? Iya, Pak. Oke, selesailah materi yang kita pelajari hari ini. Jadi, mungkin adik-adik bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Ya, coba bersuara dulu, bersuara. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, coba adik sendiri. Apa yang bisa Anda simpulkan dari materi ini? Dari penjelasan Bapak tadi, Pak, pengertian ASEAN dari perhimpunan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Terus Itu bahasa Indonesia ya? Iya, Pak. Terus pengertian ASEAN itu tadi, Pak, sebuah organisasi yang terbentuk yang didirikan pada tahun 1997, Pak. Terus negara-negara yang ada di ASEAN itu, Pak, ada 10. Iya, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, terus Laos, Kamboja, dan Thailand, Vietnam, itu tadi, Pak. Oke, tepuk tangan dulu buat aslinya sendiri. Ada lagi yang bisa menunjukkan kalau banyak materi tadi. Ada yang bisa menunjukkan. Misalnya dari bidang apa? Ya, coba adik Sultifan bisa menunjukkan materi yang kita pelajari hari ini. Ya, coba apa yang kau dapat dari materi yang kita pelajari hari ini? Adanya kebersamaan antara Besar sedikit. Jangan dulu. adanya kerjasama antara negara-negara di Asia, Pak. Iya. Terus apa lagi? Seperti pertukaran mahasiswa tadi, Pak. Iya, betul. Terus seperti perdagangan ini, Pak, dari Indonesia yang melakukan perdagangan di antara negara-negara di Asia Tenggara. Ya, itu tadi. Jadi nih, Pak. Di sini. Jangan terlalu lama ya. Ya, Pak. Ada lagi yang bisa menyimpulkan dari teman-teman yang adanya pertukaran pelajar. Iya, Cak. Iya, adik Fitri. Dari kesamaan antara negara-negara ASEAN tadi, Pak. Yang pertama itu sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing. Iya, pernah dijajah oleh bangsa asing. Kecuali di satu negara, negara apa? Negara Thailand yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Negara Soviet terakhir ini. Terus ada lagi? Yang kedua tadi, Pak, sama-sama terletak di Asia Tenggara. Iya, sama-sama terletak di Asia Tenggara. Ada lagi? Itu saja ya dari Agnes Monica. Apa kesimpulan dari materi? ASEAN tadi, Pak, memiliki pendirian pertama ASEAN itu memiliki 5 negara. Iya, 5 negara pendirinya. Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
untuk kalian apa? Kalian semua yang kasih. Kasih B, kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, terima kasih. Seperti yang kalian simpulkan tadi, benar sekali. Yang pertama itu dari pengertian ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, atau dalam bahasa Indonesia yaitu perserikatan dari bangsa-bangsa yang ada di Asia Asia itu dalam bahasa Indonesia. Terus lima negara pendiri dan tokoh-tokohnya: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina. Nah, itu ya. Terus dari 5 tokoh itu ada juga negara yang tergabung setelah itu. Ada 5 lagi seperti Brunei, Kamboja, Myanmar. Nah, itu ya. Jadi total dari negara Asia sekarang ada 10. Setelah itu tadi ada juga kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Itu tadi kesimpulan dari materi yang kita belajar. Nah, selanjutnya, cukup sampai sini saja materi yang kita belajar pada hari ini ya. Selanjutnya adik-adik jangan lupa kerja tugas di rumah. Nanti saya akan kasih juga supaya kalian belajar di rumah terus sampai juga untuk minggu depan ya. Semoga kalian juga hadir semua minggu depan. Karena materi ini akan berlanjut. Terus setelah itu sebelum pulang saya minta sekolah untuk kita dalam dia dan sekalian dengan pulang satu orang. Teman-teman berdiri semua. Mereka berdoa. Pak, dari semua. Iya, siap. Dari semua baik teman-teman. Baik. Jari jempol 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari tengah, jari manis pakai cincin, jari pipi untuk saya. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Kaki tangan tutup mata, mari siap berdoa. Marilah kita sedang berdoa. Sama-sama Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, biar semua di seluruh daerah surga. Berilah kami rezeki hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Oke, silakan pulang.